لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادته خير مقاما وأحسن نديا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبرا وصبيا اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد كان صادق وعده وكان رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang Allah curahkan kepada kita tanpa meminta, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Begitu juga dengan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Islam. Inilah sesungguhnya kenikmatan yang tertinggi. Orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang meletakkan segala sesuatu pada hakikatnya. Apa yang ia miliki digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah menghadiri salat Jumat berjamaah. Inilah bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mampu, orang-orang yang layak, orang-orang yang tanpa unsur meninggalkan salat Jumat, sesungguhnya hal tersebut dosa besar di dalam Islam. Maka tanda-tanda orang-orang yang bersyukur adalah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah adalah seseorang yang berkepribadian yang luar biasa, memiliki syakhsiyah Islamiyah, memiliki kepribadian yang tiada tara di dunia ini. Maka barang siapa yang mendekat kepada Rasul, mengikuti perbuatannya, mengikuti apa yang diperintahkannya, membenci apa yang dibenci Rasul, termasuk pertikaian alasan-alasan duniawi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dikatakan ia menjadi umatku kecuali ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Inilah akhlak yang luar biasa pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah.
Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah hanya sekedar persinggahan. Tetapi persinggahan ini akan dua alur yang kita lalui. Akankah kebahagiaan yang tiada akhir, atau justru kesengsaraan yang tiada akhir? Maka pilihan di dunia ini berkaitan erat nanti hubungnya dengan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Al-Fakir pada kesempatan yang mulia ini mengangkat tema mengkhianati Palestina. Derita saudara kita di Gaza kian memilukan. Lebih daripada 11.800 orang menjadi korban kebiadaban Zionis Yahudi laknatullah. Sebagian besar korban itu adalah anak-anak, dan jika dihitung setiap 10 menit satu anak meninggal syahid. Kebrutalan Zionis ini mengharuskan hampir 17% penduduk Gaza mengungsi. Apa yang dilakukan oleh Zionis tampak sekali bukan sekedar perang biasa, tapi ini adalah genosida, pembunuhan massal. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Aksi mereka didukung sepenuhnya oleh negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Perancis, Inggris, dan Jerman dengan memberikan bantuan keuangan dan militer kepada entitas Yahudi. Sebaliknya, ironisnya, para pemimpin dunia Islam hanya mengecam dan mengimis kepada PBB. Bahkan penguasa Yordania, Qatar, Mesir, dan Arab Saudi menolak usulan embargo minyak ke negeri Yahudi dalam konferensi tingkat tinggi luar biasa OKI dan Liga Arab. Kemudian Azerbaijan, Kazakhstan, dan Turki sebagai pemasok utama minyak bumi tak mau menghentikan ekspor mereka kepada Yahudi laknatullah alaih. Sungguh ini adalah pengkhianatan para penguasa muslim. Mengapa? Sebab mereka punya daya dan kemampuan untuk melawan Yahudi. Militer mereka jauh lebih kuat dibanding Israel. Mereka justru membeli jalan bagi Yahudi menguatkan diri dan melindungi penjajah ini agar tetap kokoh di wilayah Palestina. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Para pemimpin Arab dan dunia Islam bukan saja mengkhianati Palestina, tapi tanpa malu-malu mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulnya. Mereka bersekutu dengan musuh-musuh Allah, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan teman kepercayaan kalian orang-orang yang ada di luar kalangan kalian. Mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagi kalian. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kalian. Telah nyata kebencian dari mulut-mulut mereka, sementara apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepada kalian ayat-ayat kami jika saja kalian paham. Al-Imran ayat 118.
Pengkhianatan penguasa Arab dan dunia Islam lainnya adalah menyerahkan nasib Palestina kepada PBB. Padahal PBB lah yang mengesahkan negara entitas Yahudi Israel agar menerima gencatan senjata dan solusi dua negara. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bayangkan ketika datang pencuri ke rumah kita, kemudian ada dipenengahi oleh seseorang mengatakan, bagi saja harta yang ada di dalam rumah itu. Tentunya pemahaman ini sungguh sangat-sangat konyol dan tidak masuk akal. Tetapi walaupun demikian, inilah yang mereka ajukan kepada PBB. Usulan solusi ini sama saja dengan mengakui eksistensi Yahudi yang telah merampok dan membunuh warga Palestina selama 75 tahun agar tetap bertahan di bumi Palestina. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sikap kesatria justru ditunjukkan oleh kaum muslim di tanah Palestina, khususnya Gaza. Mereka memberikan perlawanan terhadap Zionis. Mereka berhasil menghancurkan 136 kendaraan militer canggih milik Zionis dan menewaskan lebih dari 400 prajurit dan pasukan keamanan Zionis. Sungguh, perlawanan kaum muslim Palestina adalah jihad fi sabilillah, bukan tindakan teroris seperti yang dipropagandakan oleh Zionis Yahudi dan negara-negara barat. Para pejuang Palestina mengangkat senjata untuk mempertahankan negeri muslim dari serangan kaum kufar dan mengusir mereka. Ini adalah firman Allah di dalam Al-Qur'anil Karim, waqtuluhum haitsu sakibtumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Perangilah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Al-Baqarah ayat 191. Mereka juga mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jahidu al-musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah kalian melawan kaum musyrik dengan harta, jiwa dan lisan kalian. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Semua pengorbanan harta dan jiwa mereka di jalan Allah tidak ada yang percuma. Sungguh semua itu adalah perdagangan dengan Allah yang akan dibayar dengan surga, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yaqtuluna wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bi wa dzalika huwal fawzul azim. Sungguh Allah telah membeli dari kaum mukmin diri dan harta mereka dengan bayaran surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, di dalam Injil dan Al-Qur'anil Karim. Siapakah yang lebih menepati janji selain daripada Allah? Karena itu bergembiralah dengan jual beli yang telah kalian lakukan itu. Sesungguhnya itulah kemenangan yang besar. At-Taubah ayat 111. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah,
Gugurnya para pejuang sebagai syuhada juga dimuliakan oleh Allah. Allah menyebut mereka tetap hidup dan mendapatkan rezekinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takhsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapatkan rezeki. Al-Imran ayat 169. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kenapa kita harus peduli dengan Palestina? Mereka jauh daripada ke tempat kita. Kita tidak ada hubungan sanak famili dan keluarga, tetapi Islam mengajarkan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Tidaklah mulia di antara kalian orang yang berkulit masam, orang yang berkulit hitam, orang yang berkulit merah, orang yang matanya sipit ataupun matanya terbelalak, tetapi sesungguhnya setiap manusia yang bersyahadat, siapapun dia, orang manapun dia, maka dia adalah saudara kita. Dia adalah saudara yang sesungguhnya. Bahkan di dalam Islam dikatakan kekuatan akidah sebagai ikatan lebih tinggi daripada ikatan saudara. Inilah ajaran Islam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pengkhianatan para penguasa Arab dan dunia Islam harus diakhiri. Sudah saatnya kaum muslimin bersatu, mengangkat pemimpin yang satu bagi seluruh kaum muslim sedunia, menerapkan syariat Islam secara kafah demi izzul Islam wal muslimin. Mari tolong agama Allah. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Muhammad ayat 7. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka cukuplah sudah pengkhianatan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Mereka melihat di media, mereka melihat bagaimana anak-anak mati banyak, mereka melihat bagaimana ibu-ibu yang tidak bersalah mati, mereka melihat bagaimana rumah sakit dibombardir. Andaikan mereka sakit, kemana mereka mengadu kalau rumah sakitnya tidak ada? Inilah pilunya saudara kita di sana. Rasa sakit mereka adalah rasa sakit kita, karena Rasul berkata umat Islam ibaratkan satu tubuh. Ketika satu tubuh tersakiti, maka menggigillah semuanya merasakan sakit yang sama. Kalau belum ada rasa sakit ketika melihat penderitaan kaum muslimin, maka apa kata Rasulullah? Kita belum dikatakan beriman sebelum kita mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menyadarkan kita menerapkan Islam secara kafah adalah solusi utamanya dengan tegaknya institusi khilafah. Inilah yang dicontohkan Rasul dan inilah junnah kaum muslimin. Kaum muslimin berperang di belakangnya dan berlindung di belakangnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Hakim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa tabarak wa barik li jalalika wa kamalika ala kulli أسأل العظام والإجاه والإمام الطيبة والحرام بقاسم سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسول الله أجمعين.
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكته المقربين وارضاه اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك خلافة راشدة على منهاج النبوة تعز بها الإسلام وأحلى وتذل بها الكفر وأحلى، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. لا، ما عاد يرعبني ظلم يهددني، لا شيء أخسره